Di video ini kita akan bahas mengenai jantung bengkak dan jantung lemah, khususnya pada pasien yang telah mengalami serangan jantung. Nah, apa yang dimaksud dengan jantung bengkak, jantung lemah, bagaimana mekanismenya, apakah berbahaya, bagaimana gejala-gejalanya, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana cara mencegahnya, itu yang akan kita pelajari sama-sama di video kali ini. Halo teman-teman semua, balik lagi di Ngobrol Seputar Jantung bareng Dr. JJ. Saya Rin dan tentu aja bareng Dr. JJ di sini. Halo Dok. Ya, halo Rin. Ya. Nah, kali ini kita bakal bahas yaitu jantung bengkak dan juga jantung lemah. Tapi sebelum itu, saya pengen minta nih sama Dr. JJ. Coba rangkum dulu dong, Dok, untuk video-video kita sebelumnya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, ini kita masih dalam rangka playlist serangan jantung. Ini sudah video ke-8. Saya cerita sedikit apa yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu apa definisi serangan jantung, apa gejala-gejalanya, apa sikap kita yang harus kita lakukan kalau kita mengalami gejala-gejala serangan jantung. Dan nanti di rumah sakit penanganannya seperti apa, khususnya sudah kita jelaskan bahwa penanganan utamanya adalah dipasang ring. Atau kalau tidak bisa pasang ring, ada juga obat alternatif, yaitu untuk menghancurkan gumpalan darah. Kemudian kita sudah bahas juga nanti pasien dirawat rumah sakit itu dilakukan pertolongan atau penanganan atau pengobatan apa saja. Nah, yang hari ini kita mau bahas adalah bahwa setelah kena serangan jantung itu, jantungnya bisa mengalami pembengkakan dan kemudian bisa melemah. Nah, itu yang mau kita bahas ya, Rin ya. Iya. Saya nggak tahu Rin udah pernah dengar nggak istilah di masyarakat suka ngomong, saya sering dengar pasien cerita, "Dok, katanya jantung saya bengkak." Gitu. Belum pernah dengar gitu. Biasanya mereka dapat habis medical check up, habis di ronsen, lalu gambaran ronsen itu kan kelihatan gambaran bayangan jantungnya. Nah, kalau agak membesar nanti dikatakan kesimpulannya atau penjelasan dari dokter yang melakukan medical check up itu dia bilang, "Bapak, Ibu, jantung Ibu nih membengkak," gitu. Nanti pasiennya akan pulang bawa, "Waduh, jantung saya bengkak nih, kenapa nih?" Bengkak beneran apa gimana sih, Dok? Nah, itu nanti kita jelaskan Oke, ya. iya. Kemudian juga ada juga yang suka bilang, "Dok, saya ini lemah jantung." Nah, bahkan ada yang dari kecil suka dengar dari dokternya, entah saya dari dokternya, entah dari perawat atau dari tetangga gitu, "Kamu ini lemah jantung." Oh, maksudnya tapi sebetulnya lemah jantung bukan seperti yang mau kita bahas. Dia bilang lemah jantung tuh nggak tahan kalau dengar berita-berita yang ngagetin terus langsung lemes, langsung kagetan gitu. Dualisme makna itu. Ya, itu jantungan kalau istilah ini ya. Jadi yang kita mau bahas sebetulnya ini meluruskan yang tadi pemahaman yang sebetulnya kurang begitu tepat ya. Jadi yang dimaksud jantung bengkak itu memang adalah diameter jantung yang lebih besar daripada kondisi yang normal. Nah, kalau dibilang jantung lemah adalah kemampuan kerja jantungnya menurun. Kemampuan kerja jantung itu utamanya jantung kan untuk pompa. Nah, kalau pompanya kemampuannya menurun, itu yang disebut jantung lemah. Nah, sebetulnya kedua istilah ini tadi, jantung bengkak, jantung lemah, secara medis kita menyebutnya namanya kondisi gagal jantung. Gagal jantung. Nah, gagal jantung itu kondisi di mana jantung tidak mampu lagi memompakan darah dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, itu namanya gagal jantung. Nah, kondisi gagal jantung itu bisa diketahui dengan akurat dengan pemeriksaan namanya pemeriksaan ehokardiografi, atau kalau singkatnya kita bilang eho. Eho itu kalau sederhananya USG jantung ya, Rin, teman-teman sering lihat ya kalau pasien-pasien khususnya terutama wanita hamil tuh di USG. Ini sama USG tapi untuk jantung. Nah, nama khusus untuk pemeriksaan USG jantung itu eho. Dengan eho ini kita seperti mengintip kondisi jantung secara detail. Semua otot jantungnya bagaimana, diameter jantungnya bagaimana, katup-katupnya gimana, dan kemampuan kerja jantungnya gimana. Nah, dari eho itulah yang paling akurat bisa melihat apakah jantungnya membesar apa enggak.
Kalau jantungnya membesar, itu yang namanya jantungnya bengkak. Dan kemudian bisa dilihat juga apakah kemampuan pompa jantungnya menurun atau tidak. Nah, dari echo ini ada namanya parameter atau indikator kemampuan kerja jantung yang kita sebut sebagai ejection fraction, ya, atau fraksi ejeksi. Itu menunjukkan kemampuan kerja pompa jantung. Normalnya bukan 100%, normalnya itu di atas 50-an, 52, 55% itu sudah normal. Nah, kalau di bawah itu berarti kemampuan pompa jantungnya sudah turun. Nah, itu yang kita sebut secara sederhana jantungnya melemah. Tetapi kedua gabungan kondisi tadi, jantungnya membengkak, jantungnya melemah, itu yang secara medis kita bilang namanya gagal jantung. Ya, nanti kita dalam di ngobrol-ngobrol kita sekarang di video ini mungkin supaya singkat kita bilangnya ini gagal jantung, ya, atau ntar saya putar-putar, kadang-kadang kita bilang jantung bengkak lemah, kadang kita bilang gagal jantung. Tapi teman-teman jadi mengerti sekarang bahwa secara umum itu secara medis namanya gagal jantung kondisi itu. Kan dokter bilang udah serangan jantung itu bisa lemah, bisa bengkak. Itu mekanismenya gimana, Dok? Iya. Jadi kondisi jantung bengkak, jantung lemah atau kita bilang tadi gagal jantung itu paling banyak memang terjadinya karena serangan jantung. Bisa juga terjadi karena kondisi jantung yang lain. Tapi kita bahas nanti di video yang lain tersendiri. Tapi di video kali ini kita memang akan bahas kenapa setelah serangan jantung bisa mengalami gagal jantung, bisa membengkak, bisa melemah, ya. Nah, serangan jantung itu pembuluh darah yang memberi makan otot jantung tersumbat. Akibatnya otot jantungnya nggak dapat makanan, otot jantungnya akan mengalami kematian. Nah, kalau otot jantungnya mati, otot jantungnya tidak bisa ikut bergerak dalam pompa jantung. Nah, bayangkan ini otot jantung seperti bola begini, ya, ini ada atau gini ya, otot jantungnya. Lalu daerah sini ada yang rusak, karena tadi tersumbat pembuluh darah yang memberi makannya. Jadi otot jantungnya akan mengalami kematian di sini. Nah, otot jantung yang sudah mati itu, dia akan menjadi jaringan, namanya jaringan parut atau jaringan ikat. Dia nggak bisa punya kemampuan elastisitas atau kontraksi lagi. Jadi nggak bisa ikut mompa. Jadi kalau katakan di sini otot jantung yang rusak itu mati di sini, maka kalau jantungnya mompa, yang bergerak tuh sisanya yang lain. Otot jantung yang sisa yang masih sehat. Yang mati nggak ikutan. Otot yang mati nggak ikutan, gitu, ya. Jadi jantungnya harus kerja lebih keras karena ada sebagian ototnya yang tidak bekerja. Nah, karena ada sebagian yang tidak bekerja itu, jantung berupaya keras supaya kebutuhan tubuh tetap terpenuhi. Sampai situ jelas. Ini agak rumit, tapi bisa dipahamin, ya. Jadi tubuh kita akan kasih sinyal ke otak kita, ini kok sekarang makanannya kok kurang. Karena si jantung mompanya kok nggak cukup begitu. Karena area yang rusak tadi nggak ikut mompa, gitu. Nah, otak kita dapat pesan begitu, otak kita kayak kasih pesan juga ke jantung supaya kerja lebih keras. Nah, caranya kerja lebih keras itu lewat hormon-hormon dari jalur hormonal dari otak itu. Nah, saya sebutkan nanti, ini memang agak medis ya, tapi nanti mudah dipahami. Jadi ada sistem namanya renin, angiotensin, aldosteron, dan sistem simpatis. Keempat sistem itu kerjanya adalah untuk mengontrol supaya jantung bekerja dengan baik. Nah, sekarang ketika jantungnya dirasa oleh tubuh kita, kerjanya kok kurang bagus ini, makanannya kurang. Otak kita akan kasih perintah kepada 4 komponen tadi, sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan sistem simpatis supaya bekerja lebih keras. Gitu simpelnya. Jadi kasih kode ini, perintahkan, kamu kerja lebih keras. Apa yang terjadi waktu keempat sistem itu disuruh kerja lebih keras? Maka yang pertama, pembuluh darah kita lebih mengkerut. Kalau bahasa medisnya,
vasokonstriksi. Nah, jantung kan mompa ke pembuluh darah. Iya. Kalau pembuluhnya mengkerut, dia kasih sinyal sama jantung. Kamu harus mompa lebih kenceng supaya nyampe. Iya. Iya, betul ya. Iya, Kalau iya, pembuluhnya longgar kan mompanya pelan juga nyampe ke situ. Nyampe. Tapi kalau pembuluhnya mengkerut, jantungnya dipaksa memang supaya dia ayo mompanya lebih kenceng begitu. Kira-kira gitu. Iya, Paham ya? Kemudian juga dengan diaktifkannya sistem-sistem hormon tadi, cairan tubuh kita ditahan sehingga cairan tubuh kita lebih banyak. Sehingga cairan tubuh itu nanti masuk balik ke jantung, jantungnya ke stretch lebih lebar gitu karena cairan tubuhnya lebih besar. Kalau ke stretch lebih lebar itu ibarat kalau karet. Kalau kita tarik lebih lebar, jepretnya lebih kencang. Iya. Jadi kalau ini cairan tubuhnya lebih banyak, balik ke jantung, jantungnya ke stretch begitu karena cairan lebih banyak, waktu pompa jadi lebih kencang. Karena dipaksa dia diregang dulu. Iya. Gitu, ya. Dapat. Kemudian juga sistem simpatis dipaksa oleh jantung. Nah, simpatis itu kalau mungkin sering dengerin teman-teman, adrenalin. Adrenalin itu kalau kita lagi cemas, adrenalin kita terpacu. Iya. Nah, kalau adrenalin terpacu itu denyut jantung lebih cepat, jantung bekerja lebih kencang. Makanya kita kayak kencang sekali. Bukan hanya cepat, tapi juga kayak denyutnya lebih kencang. Karena jantungnya kayak ini. Nah, itu dikasih perintah sama otak. Jantung kamu kerjanya loyo ini. Itu pada komplain katanya gitu ya. Otot-otot kok dapat makanannya kurang. Karena kamu mompanya sekarang kayaknya agak berkurang. Kamu harus kerja lebih keras sehingga denyut jantungnya dibuat lebih cepat supaya tercukupi, ya. Sampai target. Ya, jadi kalau tadi sekali mompa itu, nah saya selalu jelaskan mompa jantung tadi yang kita udah bilang tadi kalau dilihat pakai echo tadi, normalnya katakanlah 60%, 60% itu normal. 70% juga normal, ya pokoknya di atas 50, tapi tidak sampai 100%. Biasanya 70-an%, oke udah. Katakanlah 70% ya, 70%. Kalau 70% itu artinya kalau jantungnya terisi 100 cc, rongga jantungnya, di dalam rongga jantung terisi 100 cc, nah dia akan pompa 70 cc. Iya. Ya, 70 cc dia pompain. Artinya kalau tubuh kita butuh 5 liter darah 1 menit, itu kurang lebih 70 kali mompa juga udah tercukupi kebutuhan tubuh kita. Iya. Sekarang karena kena serangan jantung, otot jantungnya mengalami kerusakan, kemampuan pompanya menurun. Nah, menurun sampai di bawah 50. Bawah 50. Katakanlah 30 ekstrim. 30%. Artinya, satu kali mompa, kalau jantungnya terisi 100 cc, satu kali pompa cuma 30 cc dipompa. Untuk mencukupi kebutuhan tubuh yang 5 liter, bayangkan harus berapa kali dia mompa berkali-kali dalam semenit itu, mungkin 120 kali, 130 kali supaya cukup. Nah, itu memang yang diperintahkan oleh otak kita, kamu kurang banget ini, kamu harus lebih cepat. Nah, itu jadi jantungnya berdenyut lebih cepat dan dipaksa kekuatannya ditingkatkan mompanya. Nah, bayangkan jantung kita yang sudah lemah tadi gara-gara serangan jantung, sekarang dipacu, dipaksa, dikondisikan oleh otak kita, dibikin overwork, dibikin kerjanya lebih parah. Itu kalau guru saya selalu menjelaskan itu seperti kuda yang udah capek, sebetulnya udah kecapean kudanya, dipecutin terus. Aduh. Nah, waktu pertama dipecut karena dia sakit, tentu kudanya akan lari lebih cepat. Jantungnya akan bekerja lebih cepat. Tapi ada waktunya. Sampai batas waktu tertentu itu kudanya udah masa bodoh aja, udah kesakitan, udah kecapean dia melemah. Nah, itulah yang terjadi dengan jantung. Setelah kena serangan jantung itu kayak efek domino gitu, terus begitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada otot yang rusak tadi. Otot yang rusak tadi terus diganti dengan jaringan ikat, lalu memicu serangkaian proses yang dari hormon tadi diaktifkan, jantungnya kerja keras, tambah lama tambah besar jantungnya. Kenapa tadi? Karena cairan tubuhnya dibalikin lagi supaya dia tambah bisa mompanya bisa lebih kencang gitu, dipaksa sebetulnya. Tapi dia tambah lebar seperti karet. Kalau nanti lebar udah sampai batas tertentu melarnya, bukan jepretnya kuat tapi jadi
apa namanya glombior gitu, pahamnya maksudnya. Paham. Jadi itu sama yang terjadi dengan jantung kita. Ketika dia dipaksa terus-terusan, akhirnya itu yang terjadi, jantungnya jadi bengkak, nggak karu-karuan, kemampuan pompa jantungnya tambah lama tambah merosot, jantungnya kecapean. Itu durasinya bisa sampai jantung melemah gitu berapa lama periodenya dok? Mungkin kayak 1 tahun dia udah gagal jantung terus-terusan, berapa lama? Nah itu tergantung diobatin apa enggak. Iya, jadi kalau enggak diobatin, ya cepet banget itu turunnya. Gitu. Ya, jadi orang kena serangan jantung tadi, itu tergantung luasnya juga kerusakannya. Iya. Nah, jadi kalau lihat pembuluh darah ini, kalau tersumbatnya di pangkal, atau saya kasih contoh begini, ini pembuluh darah begini ya, pembuluh darah dari pangkal sampai ke ujung. Ini otot jantung semuanya. Kalau datang yang serangan jantungnya, pembuluh darahnya yang di pangkal banget tersumbat, lalu datangnya pun terlambat sehingga otot jantungnya seluruhnya rusak. Tentu banyak betul kalau di sini kira-kira mungkin hampir separuh otot jantungnya rusak. Tentu merosotnya sangat cepat. Nggak perlu waktu lama, terus nggak berobat, nggak sampai 2 minggu sebulan udah ke rumah sakit, udah gagal jantung yang berat. Tapi beda tentu sama yang kerusakannya, misalnya sumbatannya dari pangkal ke ujung, sumbatannya di sini misalnya di tengah-tengah. Kalau di sini ya udah agak ke ujung-ujung begitu. Nah itu udah gitu cepet pula datang ke rumah sakit. Ke UGD langsung dilakukan pemasangan ring, dibuka lagi, alirannya ngalir lagi. Otot jantungnya rusak mungkin cuma ujung-ujung aja, sedikit aja. Nah itu habis gitu minum obat teratur pula, otot jantung yang rusak cuma sedikit. Pompa jantungnya misalnya tadi 60%, mungkin turun jadi 55%, masih aman gitu. Masih jadi aman, jadi gejala-gejala gagal jantungnya masih sangat sedikit, bahkan mungkin nggak berasa dia gitu. Itu efeknya kalau misalnya jantung kita di terus-terusan overwork gimana? Nah, itu yang akan timbul gejala-gejalanya. Gejala-gejala dari gagal jantung tadi. Gejala-gejala dari jantung yang membengkak dan jantung yang melemah. Yang pertama, pasiennya seperti orang kurang makan. Ya karena jantungnya kan nggak pompa darah dengan cukup. Kurang makan maksudnya lesu, lemes gitu? Lemas, cepet capek gitu. Itu pasti akan ada keluhan seperti itu. Karena seperti orang yang kekurangan makanan. Karena jantungnya kan nggak ngasih makan dengan cukup. Nah yang kedua itu akibat cairan yang berlebihan. Tadi saya udah jelasin ya, cairan berlebihan itu. Nah cairan yang berlebihan itu mau ditampung di mana kalau jantungnya nggak bisa pompa dengan baik? Terbayang nggak? Tadi yang pompanya tinggal 30%. Kalau dia terisi 100 cc, yang dipompa cuma 30 cc. Yang tersisa di jantungnya masih 70 cc. Kan tempatnya berarti sisanya tinggal sedikit. Nanti kan ini cairannya ditahan sama tubuh karena dikasih perintah sama otak itu. Jadi mau masuk lagi ke sini. Harusnya masuknya 70 cc lagi ke situ supaya dia memenuhi rongga jantung tadi. Tapi ini rongganya sisanya tinggal 30 cc kan karena cuma dipompa 30 cc. Numpuk di situ. Kalau numpuk itu tumpahnya kemana? Iya kan terbayang tumpahnya. Nah kalau di jantung tumpahnya itu ke paru-paru. Nah itu yang paru-parunya istilahnya kebanjiran, terisi cairan. Nah kalau terisi cairan apa akibatnya? Paru-paru kita kan isinya mestinya udara. Kalau terisi cairan sesak nafasnya. Cairan ini maksudnya darah dok? Bukan langsung darah, tapi merembes. Nah yang merembes itu kalau darah itu kan ada komponen cairannya, ada komponen sel-sel darahnya. Sel-sel darahnya nggak ikutan, tapi komponen cairannya merembes ke paru-paru. Jadi paru-parunya terisi cairan, sebagai akibatnya persis seperti orang yang tenggelam di air, nggak bisa napas, berat napasnya, sesak nafas. Nah itu yang menjadi gejala yang sangat mengganggu pasien. Biasanya pasien kalau lemas, capek gitu, mungkin dia nggak langsung ke ruang gawat darurat. Mungkin dia pikir kenapa ya sakit apa ya kalau lemes-lemes gini. Dia mungkin perginya ke dokter umum atau ke dokter misalnya ke klinik-klinik gitu, atau mungkin juga ke dokter jantung tapi ke poliklinik datangnya. Karena nggak gawat-gawat banget rasanya. Masih bisa dia tahan kalau lemes-lemes. Ya, kan masih ditahan. Tapi kalau udah sampai kepenuhan ini sampai tumpah ke paru-paru tadi, itu sesak, itu nggak bisa tahan, itu dia pasti datang ke UGD. Karena napasnya berat banget, ya. Mungkin awal-awal napasnya belum terlalu sampai kayak mengancam betul. Nah itu napasnya yang gangguannya karena kalau jalan jauh banget dia mulai berasa sesak, ya.
Itu ciri-cirinya. Jadi sesak napasnya timbul pada saat beraktivitas yang berat. Tapi sesak napasnya bisa juga pada saat istirahat. Waktu tiduran, malam-malam tidur, nanti tidur udah sekitar 2-3 jam, terbangun, itu sesak napasnya. Nah, bisa bayangin ya gimana itu penyebabnya. Ya nggak enaknya, tapi bagaimana mekanismenya bisa begitu, udah lagi enak-enak tidur, padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Tidur, lagi istirahat, nggak kerja, kok tiba-tiba nyesek gitu. Itu terjadi begini, kalau tidur kita posisinya berbaring, cairan tubuh tadi kan dikembalikan ke jantung. Kalau kita posisinya lurus ke bawah gini, berdiri atau duduk, cairan tubuh itu lebih condong ngumpulnya di bawah. Mau balik lagi ke jantung mungkin harus melawan gravitasi bumi, agak susah. Tapi kalau berbaring, dia lebih banyak yang balik. Dari kaki, balik ke jantung lebih banyak, lalu numpuk di jantung, akhirnya nggak bisa nampung itu si jantungnya, dan akhirnya tumpah pada waktu tidur. Begitu tumpah, kayak orang masuk air. Jadi terbangun, harus duduk, baru agak enakan. Nah, itu khas sekali. Jadi kalau pasien tiba-tiba pada waktu tidur terus terbangun sesak malam-malam, ini teman-teman, kalau kayak gitu, itu gejala yang khas gagal jantung, ya. Atau bahkan nggak bisa tidur sama sekali. Pokoknya kalau udah rebahan pasti sesak. Jadi dia selalu harus duduk. Nah itu juga khas. Pasien-pasien yang gagal jantung sesaknya tuh hari-hari dia kalau tidur mesti posisinya duduk begini. Atau kalau pakai bantalnya 3 atau 4. Oh, berarti sesaknya sebegitunya ya berarti ya dok ya? Iya. Nah selain itu ada lagi nggak dok keluhan-keluhannya? Ya, jadi selain sesak tadi, tadi kan sesaknya itu karena rembes. Ya, bludak, kepenuhan cairannya. Nah cairannya itu tumpah tadi pertama kali ke paru-paru. Tapi kalau berlanjut terus, akan terus turun ke perut, ke kaki. Jadi perut, kaki bisa bengkak jadinya. Nah itu jadi keluhan pasien gagal jantung juga bisa bengkak-bengkak. Perutnya tuh ke lambung apa gimana dok maksudnya? Perutnya kayak membuncit, ada cairan. Bener-bener perut? Iya, jadi perutnya jadi gede gitu, ada cairannya. Ya kalau secara medis namanya asites gitu. Namanya ada cairan di rongga perutnya. Seperti itu juga di kaki? Berarti sama, di kaki. Ada cairan di kaki gitu? Ada, jadi cairan kaki itu kita bilang edema itu atau kelihatan? edem. Oh, kelihatan. Edema, jadi kalau kakinya ini di sini begini kakinya kita pencet ya, biasanya di punggung kaki itu. Kalau kita tekan, dia masuk, terus kita lepaskan, dia nggak keluar lagi. Kalau ini kan kita tekan, kan balik lagi. Elastis, iya. Nah, kalau dia ditekan masuk, melesek ke dalam begitu, nggak balik lagi. Itu berarti ada air di dalamnya. Nah itu keluhan dari gagal jantung. Jadi secara umum gagal jantung tadi keluhannya akibat kemampuan pompanya yang kurang tadi, keluhannya kayak orang kelaparan ya, lemas, cepet capek. Tapi juga keluhan akibat kepenuhan dengan cairan tadi, sesak, bengkak, gitu. Ya. Sampai secara fisik pun kelihatan. Ya, kelihatan, ya. Kalau hal itu terjadi kita bisa obatin nggak dok? Oh iya bisa, jelas. Oh bisa. Ya. Jadi itu sebabnya begitu pasien kena serangan jantung, kita mulai kasih obat-obatan untuk menahan supaya kondisi jantungnya tuh tidak membengkak, tidak melemah, tidak sampai gagal jantung. Ataupun kalau gagal jantung bisa kita tahan supaya dia tidak, kondisi jantungnya gagalnya tuh tidak terus merosot begitu, ya. Nah kalau ingat tadi barusan saya sudah jelaskan bahwa jantungnya kenapa sih makin lama makin jelek itu kalau sudah kena serangan jantung itu, akibat si otak itu kasih perintah, kasih sinyal lewat, kasih perintah tadi ya, lewat 4 jalur hormon tadi, jalur angiotensin, jalur renin, jalur aldosteron, dan jalur simpatis. Nah supaya jalur-jalur ini bisa kita kendalikan, maka obat-obatannya juga adalah mengontrol, memblokir jalur-jalur ini supaya tidak bekerja begitu, supaya tidak bekerja berlebihan. Nah itu golongan obatnya namanya teman-teman, golongan obat untuk menghambat si jalur angiotensin namanya obat ACE inhibitor. Ya nanti kita tulis itunya obat-obatnya. ACE inhibitor itu contoh obatnya captopril, lisinopril, enalapril, ramipril, pokoknya pakai pril belakangnya ya.
Kemudian ada obat yang segolongan dengan ACE inhibitor, biasanya kita dokter jantung berikan pada pasien yang kurang cocok dengan obat ACE inhibitor. Biasanya keluhannya batuk, ini efek sampingnya batuk. Jadi kalau batuk nggak cocok dengan obat ini, kita kasih yang satu golongan sama dia untuk tadi jalur angiotensin tadi, itu golongan obat namanya ARB. ARB itu singkatannya angiotensin reseptor blocker. Itu contoh-contoh obatnya valsartan, kandesartan, losartan, kalau ini namanya sartan semua begitu ya. Nah, obat lain yang juga kita berikan pada pasien supaya meredam tadi simpatisnya tuh supaya jangan jantungnya dipaksa kerja keras, itu namanya obatnya golongan beta blocker. Beta blocker. Contoh obatnya bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Ini khas juga namanya lol semua belakangnya gitu ya. Nah, kemudian ada obat yang menghambat supaya aldosteron, tadi ada hormon aldosteron juga diaktifkan supaya aldosteronnya dihambat kerjanya. Itu golongan namanya aldosteron antagonis. Jadi antagonisnya dari si aldosteron. Kita nama obatnya spironolakton. Nah, jadi kalau kita paham tadi cerita awalnya, kenapa si jantung ini tambah lama tambah melemah? Karena ada pemaksaan tanda petik terhadap hormon-hormon tadi. Untuk ngobatinnya, ya pemaksaan itu dihentikan dengan cara dikasih obat-obat itu supaya dihambat semua kerja obat-obat itu supaya jantungnya bisa agak diredakan, diistirahatkan. Kayak tadi yang contoh kuda tadi dipecut-pecut terus, sekarang kita pegang aja tangan itu supaya jangan mecut, supaya kudanya istirahat, kira-kira gitu. Nah itu obatnya banyak banget dok. Ada nggak yang all in one, emang nggak ada dok? Kayak satu? Sayangnya ya nggak ada yang all in one, ya nggak ada yang satu obat terus kena 4 gitu kan? Iya, enggak. Satu-satu, karena setiap jalur hormon ada ininya sendiri, ada jalur spesifik jalannya. Di situ mesti dipotong di situ. Berarti gitu. setiap orang mungkin ada kena 2 apa langsung 4 biasanya? Nah itu tiap-tiap orang ada masing-masing, nanti dokternya menentukan. Karena obat-obat ini juga ada efek, misalnya tensi jadi agak turun. Nah itu memang harus diatur oleh dokter. Makanya disesuaikan satu persatu. Ya. Gitu. Kemudian ada obat yang baru. Yang satu namanya golongan ARNI. ARNI itu singkatannya angiotensin reseptor nephrilicin inhibitor. Nama contoh obatnya sacubitril valsartan. Itu baru tahun 2015-an obatnya. Itu obat golongan baru. Itu juga bagus ya. Obat yang satu lagi bahkan lebih baru lagi. Baru mulai tahun 2020 dipakai untuk obat jantung. Obat gagal jantung ya. Nama obatnya SGLT2 inhibitor. Itu singkatannya dari sodium glucose cotransporter 2 inhibitor. Itu obat ya namanya agak rumit ya, tapi ini obat diabetes sebetulnya. Unik ini obat ini. Obat ini obat gula, obat pasien diabetes, tapi dalam penelitian ternyata obat ini membantu sekali pada pasien-pasien yang gagal jantung. Sehingga pasien-pasien gagal jantung angka perawatan rumah sakitnya menjadi sangat berkurang. Jadi lebih jarang dirawat di rumah sakit kalau pakai obat ini. Padahal obatnya buat orang sakit kencing manis, obat gula. Tapi efeknya terhadap pasien jantung membaik. Nah lama-lama setelah dilihat oleh para peneliti, obatnya kok bagus sih buat jantung gitu. Lama-lama dipakai juga, coba kalau nggak ada sakit gula pakai sama pasien gagal jantung, bagus nggak? Ternyata bagus juga. Sehingga akhirnya setelah puluhan ribu pasien diteliti, akhirnya direkomendasikan obat ini sekarang sebagai salah satu obat first line namanya. First line itu lini pertama, obat yang mungkin paling pertama dianjurkan untuk pasien gagal jantung. Ya, contoh obatnya sudah ada dapagliflozin dan empagliflozin. Ya, dapagliflozin, empagliflozin. Ya, 2 obat yang sudah ada di pasaran untuk ini dan sudah dipakai oleh dokter-dokter jantung. Nah, obat yang satu lagi obat tradisional tanda petik, bukan obat herbal, bukan itu maksud saya. Tradisional itu obat ini sudah lama sekali dipakai dan masih dipakai sampai sekarang. Itu obat namanya golongan diuretik. Obat diuretik itu obat, kalau orang awam bilang obat kencing. Jadi kalau pakai obat ini kencingnya banyak. Nah, Rin bisa menduga kenapa dikasih obat supaya kencingnya banyak. Iya, cairan. Karena tadi cairannya itu dipaksa dibalikin lagi ke jantung, numpuk begitu. Jadi jantungnya terlalu banyak beban cairannya. Nah, sekarang
oleh obat ini dipaksa supaya cairannya dibuang keluar lewat kencing. Jadi jumlah cairan tadi yang numpuk sampai meludak ke paru-paru, sampai numpuk di perut, di kaki itu akhirnya bisa dibuang lewat kencing dan pasiennya lebih longgar napasnya. Nah, kira-kira dapat gambarannya ya? Banyak banget ya variasi ya, Dok. Ya, pasien kalau udah gagal jantung memang obatnya akan banyak. Nah, pasti banyak ya. Nah, tentu pasien juga untuk kondisi hari-hari aktivitas fisiknya nggak boleh maksa. Pasien tetap kita anjurkan untuk olahraga, tapi yang ringan-ringan, jalan ya, 30 menit sehari. Kalau nggak nyampe 30 menit, saya sarankan pasien mulai aja seberapa bisanya. 5 menit nggak apa-apa, nanti pelan-pelan 2 minggu, 3 minggu dari 5 menit naikkan jadi 10 menit. Pelan-pelan aja naiknya, nggak usah buru-buru. Ya, dan tidak dianjurkan olahraga yang berat, olahraga yang kompetisi, yang mau bertanding, yang mau bikin badannya jadi six pack gitu, nggak perlu yang gitu olahraganya kalau udah gagal jantung. Olahraganya hanya untuk memelihara kebugaran, membuat jantungnya lebih terlatih, tapi pelan-pelan. Tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang mendadak, yang terburu-buru, yang maksa. Misalnya angkat galon air tiba-tiba gitu. Atau ketinggalan bis, lari-lari kejar bis, itu tidak boleh. Jadi atau yang sederhana ngeden ya, kalau buang air besar ngeden sekeras-kerasnya gitu, itu nggak boleh karena itu bisa memaksa jantung bekerja keras dalam waktu yang singkat dan itu bisa berbahaya, bisa sampai nyawa taruhannya. Nah gitu ya. Saya rasa itu untuk penanganannya seperti itu. Nah mungkin Rin tanya terakhir ini sebelum kita simpulkan ya. Bagaimana mencegahnya? Ya supaya tidak terjadi gagal jantung. Nah kalau untuk pasien serangan jantung, pencegahannya tentu sama saja seperti pencegahan serangan jantung. Jangan sampai serangan jantung kalau bisa. Tetapi kalau sampai juga terkena serangan jantung dengan gejala-gejala yang sudah bolak-balik kita bahas, nyeri dada yang hebat, yang khas, disertai dengan keringat dingin yang membanjir, kalau mengalami gejala seperti itu, segera pergi cari pertolongan di tempat yang tepat supaya bisa segera dibuka itu sumbatannya, dipasang ring, aliran darah mengalir kembali. Seperti saya cerita tadi, kalau aliran darahnya mengalir kembali, otot jantung yang rusaknya jadi minimal sedikit, sehingga kalaupun terjadi gagal jantung atau penurunan kemampuan kerja jantungnya sangat ringan. Dan seandainya itu sudah terjadi, taati tadi soal obat. Obat tadi sudah jelas tujuannya supaya obat itu menghentikan pemaksaan dari otak kita terhadap tadi angiotensin, renin, aldosteron, simpatis itu memaksa jantungnya kerja keras. Obat-obat ini memotong itu pemaksaan itu sehingga jantungnya dibuat reda istirahat. Jadi obat dokter tuh harus diminum teratur supaya mencegah jangan terjadi perburukan. Itu otot jantung kita kalau misalnya udah rusak, udah kayak nggak bisa beraktivitas lah dia, nggak seperti otot jantung normalnya. Itu bisa kita benerin nggak, Dok? Kasihan tuh dia. Jadi otot jantung yang sudah rusak di tubuh kita tuh ya ada beberapa organ yang nggak bisa namanya regenerasi. Ya salah satunya otot jantung. Kalau udah rusak dia tidak bisa regenerasi. Serius, Dok? Iya. Otak kita juga begitu. Kalau udah rusak nggak bisa regenerasi. Jadi yang rusak akan rusak selama-lamanya. Makanya di dalam penanganan serangan jantung kita ada moto gitu, time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Lebih cepat kita cari pertolongan, lebih cepat dibuka aliran darahnya, ototnya terselamatkan. Begitu dia terlambat, ototnya rusak. Sekali rusak, selama-lamanya rusak. Tidak ada cara apapun yang bisa memperbaiki. Diganti juga nggak bisa, Dok? Diapa-apain nggak bisa ya? Dipotong, diganti yang bagus, nggak bisa. Ada transplantasi tapi mengganti semuanya jantungnya. Tapi di Indonesia kita belum bisa melakukan transplantasi. Di luar negeri sudah dilakukan. Di Indonesia mudah-mudahan dalam 5-10 tahun lagi kita bisa melakukan. Tapi sekarang belum bisa. Tapi otot yang rusaknya saja diganti tidak bisa. Otot yang rusaknya saja bagaimana caranya supaya hidup kembali, saat ini kita belum bisa melakukannya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menolong supaya otot-otot sisa yang lain yang masih sehat supaya bisa bekerja semaksimal, seoptimal mungkin. Dibantu dengan obat tadi supaya dia tetap bisa bertahan selama mungkin. Jangan sampai merosotnya tuh anjlok begitu. Jadi kalau saya gambarkan selalu
otot jantung kalau udah kena serangan jantung, otot kita itu dia pasti akan pelan-pelan akan turun. Nggak perlu kena serangan jantung. Orang hidup normal juga kan nggak hidup selama-lamanya. Jantungnya pasti performanya sedikit-sedikit dia akan turun, tapi turunnya kan pelan sekali. Landai ya. Nah, tapi kalau udah kena serangan jantung, turunnya cepat. Nah, kalau dikasih obat itu seperti tiang penyangga gitu, supaya turunnya jangan anjloknya jangan cepat sekali, sehingga dia kurang lebih landai juga gitu. Nah, begitu obatnya nggak diminum, itu tiang-tiang penyangganya dilepas, langsung dia terjun. Nah, kalau pasien itu kurang nurut gitu, kurang patuh, nanti diminum kalau ada keluhan, diminum. Udah enakan, dilepas. Disiplin ya, Dok? Anjlok dia. Nanti kalau udah anjlok ke bawah gini kondisinya, untuk dorong lagi ke atas, anjlok nanti kan masuk rawat rumah sakit. Iya. Untuk dorong lagi ke atas itu berat. Dan itu sudah terbukti. Pasien gagal jantung kalau bolak-balik masuk rawat rumah sakit, jujur saja itu angka kematiannya meningkat. Karena susah kalau udah anjlok, kita kasih naik lagi tuh, naiknya nggak bisa ke posisi semula. Naiknya mungkin segini aja. Nanti udah enakan dikit, nggak mau minum obat lagi, anjloknya tambah dalam, tambah susah naiknya. Jadi memang nggak ada obat untuk mengembalikan otot yang sudah rusak, nggak ada. Kita jaga sebaik-baiknya sebelum rusak. Ya, berarti kita benar-benar harus menjaga dan amit-amit jangan sampai gagal jantung ya, Dok ya. Jangan Ya. Iya. Oke, teman-teman, kita udah dijelasin sama Dokter JJ dan serem juga ternyata otot jantung kita itu kalau udah rusak ya seumur hidup, Dok. Seumur hidup. Gak bisa diregenerasi lagi. Jadi teman-teman semua mohon di-share juga ke saudara-saudari kita supaya informasi ini tersampaikan. Ya. Dimana memang kita itu harus menjaga jantung kita justru bukan ketika dia itu sakit. Waktu sehat ini dijaga ya. Sehat, jangan sampai rusak. Iya. Benar. Jadi makanya teman-teman jangan lupa di-share dan juga jangan lupa ikuti sosial media kita yang lainnya, yaitu udah disertakan juga di bagian deskripsi serta di bagian layar teman-teman semua ada di Instagram, TikTok, YouTube dan juga Facebook. Nah, teman-teman semua kita udah jelasin banyak hal tentang serangan jantung juga. Bisa klik playlistnya lebih komprehensif lagi sebelah sini untuk playlistnya. Dan kalau untuk teman-teman semua mengikuti di video-video berikut kita, biar nggak ketinggalan bisa klik profile sebelah sini dan langsung tekan subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Nah, Dokter JJ terima kasih banget. Sama-sama. Penjelasannya luar biasa dan ya kita bisa lebih menjaga diri lagi supaya hidup kita lebih sehat. Terima kasih teman-teman semua udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.